Kisah ini dimulai pada tanggal 27 April tahun 1973 di Atlanta, Georgia, ketika Paige Meredith Burkfield lahir ke dunia ini. Orang tua Paige adalah Suzanne dan Frank Burkfield. Ia dikenal sebagai seorang ibu yang sangat baik dan penuh kasih sayang bagi 3 anaknya. Kehidupan romantis Paige juga penuh warna. Pertama, dia menikah dengan kekasihnya di SMA, Ron Bagler. Meskipun pernikahan ini berakhir dengan perceraian pada tahun 1997 karena perbedaan dalam rencana untuk memiliki anak. Kemudian, ia menikah untuk kedua kalinya dengan Rob Dixon, seorang pria kaya raya. Mereka berdua memiliki 3 anak, Taft Dixon, Jess Dixon, dan Trigger Dixon. Bersama, mereka menjalani kehidupan yang mewah, tinggal di rumah besar, sekolah swasta, dan segala yang mereka butuhkan. Itu adalah gambaran hidup yang tampaknya sempurna. Namun, semuanya berubah ketika bisnis Rob Dixon merosot dan keluarga ini terjerat dalam masalah keuangan yang serius. Uang yang dulu berlimpah sekarang menjadi langka. Paige terpaksa kembali bekerja. Dia mendirikan sekolah tari bernama Baby Slings dan menjadi penjual produk dapur mewah dari The Pampered Chef. Paige adalah contoh perempuan cerdas, cantik, dan sukses. Dia berjuang keras untuk mendukung kehidupan mewah keluarganya. Tapi, semakin berjalannya waktu, frustasi Rob Dixon mulai membuatnya menjadi pribadi yang kejam, bahkan pernah mengancam untuk membunuh anak-anak mereka sendiri. Pada tahun 2006, Paige memutuskan bahwa ini harus berakhir dan mengajukan gugatan cerai. Rob pergi untuk tinggal di Philadelphia, sementara Paige tetap tinggal di rumah mereka di Grand Junction, Colorado, bersama ketiga anaknya. Mereka akhirnya menemukan kedamaian. Meskipun satu-satunya masalah adalah Paige terjebak dalam tumpukan tagihan, termasuk hipotek sebesar $6.000. Dia sangat ingin tetap tinggal di rumah besar yang menjadi tempat mereka tinggal bersama anak-anaknya, dan semuanya terasa begitu berat untuk seorang ibu tunggal. Tapi entah bagaimana, Paige tampaknya siap untuk menghadapinya semua. Pada sekitar bulan Juni tahun 2007, Paige Burkfield mulai menjalin kembali hubungan dengan mantan suaminya, Ron Bagler. Mereka memutuskan untuk berkencan pada Kamis tanggal 28 Juni dan memilih sebuah tempat peristirahatan di Eagle sebagai lokasi pertemuan mereka, tepat di tengah-tengah antara rumah mereka. Mereka menghabiskan waktu berdua dengan berpiknik dan bersenang-senang. Pukul 21.00, Paige menelpon Ron untuk memberitahunya bahwa dia hampir sampai di rumah setelah bertemu dengan seorang klien terlebih dahulu. Dia berjanji akan menelpon Ron lagi ketika dia sampai. Namun, malam itu tidak ada telepon dari Paige. Ron mencoba menelponnya pada hari berikutnya dan bahkan 2 hari setelahnya, tetapi selalu masuk ke pesan suara. Pada hari Sabtu tanggal 30 Juni, Ron mencoba menelpon rumah Paige dan pengasuhnya yang mengangkat telepon. Pengasuh tersebut memberitahu Ron bahwa Paige tidak pulang sejak Kamis malam. Bahkan ada pesan suara dari Jess Dixon yang kesal menelpon ibunya dan mengatakan bahwa Paige berjanji akan pulang sebelum jam 9 malam, tapi belum juga kembali. Semua orang yang mengenal Paige, terutama ayahnya, tahu bahwa dia tidak akan meninggalkan anak-anaknya begitu saja. Frank Burkfield, Paige sangat mencintai anak-anaknya dan merupakan seorang ibu yang peduli. Keluarga mulai panik dan memutuskan untuk menelpon polisi, dan dari sinilah kisah menghilangnya Paige dimulai.
Polisi Colorado sangat tertarik pada Ron karena dia adalah orang terakhir yang terlihat bersama Page pada malam tanggal 28 Juni. Mereka memeriksa catatan telepon Page dan menemukan bahwa dia benar-benar menelpon Ron dalam perjalanan pulang. Tetapi setelah wawancara yang mendalam, mereka memutuskan bahwa Ron bukanlah pelaku. Polisi Grand Junction juga mempertimbangkan mantan suami kedua Page, Rob Dixon, karena memiliki riwayat kekerasan. Namun, Rob memiliki alibi dan saksi yang memastikan bahwa dia berada di Philadelphia pada hari Page Burkeveld menghilang. Jadi, polisi belum mendapatkan petunjuk yang jelas. Beberapa hari setelah pencarian Page Burkeveld dimulai, polisi mendapat panggilan darurat yang melaporkan sebuah mobil yang terbakar. Dan iya, itu adalah mobil Page tergeletak sekitar 2 mil dari rumahnya. Sepertinya ada seseorang yang sengaja menyalakan api di dalamnya. Yang lebih mencurigakan, kursi pengemudi mobil itu terdorong ke belakang, menunjukkan bahwa orang yang mengemudikannya jelas lebih besar dari Page. Dan ketika polisi memeriksa isi mobil tersebut, mereka menemukan sebuah buku agenda harian dengan beberapa halaman yang telah dirobek, beberapa kartu nama, dan perlengkapan piknik. Sepertinya, siapapun yang menyulut api di dalam mobil Page, mereka berusaha keras untuk menghilangkan bukti jejak mereka dan mereka sukses. Karena polisi tidak menemukan petunjuk yang bisa mengarahkan mereka ke pelaku. Satu-satunya harapan adalah anjing pelacak yang mengikuti aroma Page ke sebuah bisnis di seberang tempat mobil itu ditemukan. Meskipun, sayangnya, polisi tidak berhasil menemukan apapun di sana. Namun, nasib baik tersenyum pada polisi ketika mereka memeriksa komputer pribadi milik Page. Apa yang mereka temukan menggemparkan semua orang. Page memiliki kehidupan rahasia. Ya, dia adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang yang bertanggung jawab atas 3 orang anaknya dan juga seorang pendamping. Di dunia maya, dengan nama samaran Carrie, dia bekerja sebagai layanan escort di Models Inc. Dia menawarkan layanannya kepada klien-klien yang tidak dikenal di mana saja dan kapan saja selama 24 jam. Tarifnya mencapai 2.000 per jam. Dan dia tampaknya sangat berpengalaman dalam bisnis ini dengan banyak klien. Informasi ini ternyata sangat berharga bagi polisi karena sekarang mereka memiliki lebih banyak tersangka yang harus mereka periksa. Jadi, dengan memahami catatan ponsel yang dimiliki Page, para penyelidik mengungkap kisah yang semakin misterius. Mereka menemukan bahwa ada seorang pria yang telah menelpon Page beberapa kali selama beberapa minggu terakhir, termasuk pada hari dia menghilang. Pria ini bernama Lester Ralph Jones. Ketika polisi memanggil Lester untuk ditanyai tentang keberadaannya pada malam tanggal 28 Juni, dia menjelaskan bahwa dia hanya tinggal di rumah malam itu. Sayangnya, dia tidak memiliki saksi karena istrinya sedang berada di luar kota pada akhir pekan itu. Namun, sesuatu yang mencurigakan muncul saat polisi menelusuri langkah Lester pada hari itu. Mereka menemukan rekaman dari saat dia membeli telepon sekali pakai di Walmart, dan ternyata ponsel tersebut digunakan oleh Lester untuk menelpon Page beberapa kali pada hari Kamis, tanggal 28 Juni. Kejanggalan lain adalah saat anjing pelacak mengikuti aroma Page hingga ke sebuah tempat usaha di dekatnya, tempat di mana Lester bekerja. Semuanya semakin mencurigakan. Meskipun polisi menginterogasi Jones selama berjam-jam, dia terus bersikeras bahwa dia tidak memiliki hubungan apapun dengan hilangnya Page
dan tidak pernah menyakiti dia dengan cara apapun. Tanpa bukti yang cukup, polisi tidak dapat menuntutnya atas kejahatan apapun. Kasus hilangnya Page semakin lama semakin dingin, dan polisi Grand Junction tidak memiliki bukti baru untuk mengejar. Namun, setelah 5 tahun berlalu, jasad Page akhirnya ditemukan. Seorang pejalan kaki menemukan jasadnya pada bulan Maret tahun 2012, sekitar 30 mil dari Grand Junction di Delta County, Colorado. Identifikasi dilakukan melalui pencocokan catatan gigi dengan milik Page Burkeveld. Kematian Page adalah misteri yang belum terpecahkan. Para penyelidik tidak bisa dengan pasti mengidentifikasi penyebab kematian Page. Jenazahnya hanya memberikan petunjuk dalam bentuk retakan pada tulang pipi dan lakban yang melingkari wajahnya. Dari bukti yang mereka miliki, terlihat bahwa Page mungkin telah mengalami penyiksaan fisik yang mengerikan sebelum meninggal. Lester Jones, seorang pria berusia 56 tahun dengan sejarah kekerasan, kemudian menjadi tersangka utama dalam kasus ini. Dia memiliki rekam jejak kriminal yang mencakup 2 kali penyerangan terhadap mantan istrinya dan telah menjalani hukuman penjara selama 3 tahun. Pertemuan antara Jones dan Page terjadi melalui bisnis escort yang dijalankan oleh Page. Namun, satu-satunya bukti yang dimiliki oleh polisi terhadap Lester Jones hanyalah bukti tidak langsung. Mereka tahu bahwa dia adalah salah satu dari sedikit orang yang terakhir berhubungan dengan Page pada tanggal 28 Juni tahun 2007. Mereka juga memiliki rekaman video yang menunjukkan bahwa Jones membeli telepon sekali pakai di Walmart yang kemudian digunakan untuk menelpon Page sebanyak 5 kali. Tak ada yang menelpon Page melalui telepon itu selain Jones. Yang lebih mencurigakan, anjing pelacak yang mencium bau mobil Page mengarahkan petugas ke sebuah bisnis di dekat lokasi penemuan mobil tersebut, dan ternyata Jones bekerja di tempat itu. Mobil Page sendiri ditemukan terbakar pada tanggal 1 Juli, beberapa jam setelah istri Jones mengatakan bahwa suaminya telah pergi bekerja pada malam tersebut. Saat petugas polisi melakukan penggeledahan di tempat penyimpanan milik Jones, mereka menemukan beberapa barang yang memicu kecurigaan. Di antara temuan tersebut adalah pakaian dalam wanita, nomor telepon pekerja seks, rambut palsu pria, dan bahkan 2 timbangan dari perusahaan bernama The Pampered Chef. Yang menarik, ini adalah perusahaan tempat Page bekerja. Ketika Lester Jones akhirnya dihadapkan ke pengadilan pada tahun 2014, pengacara pembelanya berargumen bahwa meskipun terdapat banyak kecurigaan, tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Lester dengan kematian Page. Hasilnya, juri memutuskan untuk membatalkan persidangan tersebut. Pengadilan pembunuhan kedua akhirnya digelar pada tahun 2016. Pada kesempatan ini, Lester Ralph Jones yang saat itu berusia 65 tahun dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, pembunuhan tingkat kedua, dan penculikan tingkat kedua. Sebagai hukuman, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan mendapatkan pembebasan bersyarat.